Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Isma Helena Pusatja. Saya mahasiswi dari ITIB Siliwangi, prodi Bahasa Inggris. Baik Bu, saya ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk mengobservasi atau mewawancara suatu produk atau bisnis. Nah, kali ini saya ingin mewawancara produk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah. Terima kasih Bu. Oke, sebelumnya mungkin Ibu perkenalan dulu, dan mungkin saya tahu juga Ibu alumni dari ITIB Siliwangi ya Bu? Ya, alhamdulillah saya juga alumni dari waktu itu masih STKIP Siliwangi ya. Belum menjadi ITIB ya? Belum menjadi ITIB. Ya. Lulusan tahun berapa ya Bu? Lulusan tahun 2014. Jadi saya masuknya 2010. Sama mungkin Ibu juga jurusan Bahasa Inggris juga. Masih sekuliah. Ya. Oke, baik, bisa dimulai dari pertanyaan pertama. Kapankah Ibu memulai bisnis Al-Faznah Hijab ini Bu? Kalau untuk Al-Faznah sendiri berdiri itu dari 2013. Cuman pada saat itu saya belum fokus Al-Faznah itu kerudung gitu. Jadi masih jual baju dari reseller, terus juga jual tas, jual dari berbagai merek. Tapi 2018 dari sana saya memulai untuk memfokuskan membuat Al-Faznah Hijab sebagai brand saya sendiri, dengan tidak mengambil lagi barang dari luar, tapi saya produksi sendiri. Oh, ya. Jadi kalau untuk konsep Al-Faznah Hijab dari 2018. Oke, selanjutnya apa sih alasan Ibu untuk memilih Al-Faznah atau kerudung gitu Ibu? Kenapa nggak baju atau mungkin aksesoris yang lain gitu Bu? Karena sebelumnya saya riset pasar. Dulu ibu-ibu tuh kadang gini ya, yang saya rasakan mereka itu lebih seneng koleksi kerudung banyak walaupun bajunya satu gitu. Yeah. Jadi karena target pasar juga kebanyakan ibu muda seperti saya, juga ada anak kuliahan gitu. Jadi di sana memotivasi saya untuk buat produk kerudung, khusus di kerudung gitu. Saya juga merasakannya Bu. Bajunya apa tapi kerudung itu tetap Ya, gitu. gitu. Jadi kerudungnya banyak. Oke Bu, untuk modal nih Bu, berapakah modal awal dari usaha ini dan mungkin dari mana itu asalnya Bu? Modal pertama itu saya golangkan tuh 500.000 ya, itu dari suami saya. Saya golangkan sampai ya alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit walaupun tidak banyak dan belum menjadi brand terkenal, semakin lama semakin banyak. Oke, untuk pemasaran Ibu, bagaimana cara Ibu memasarkan produk Ibu? Apakah mulai Ibu buka kios atau bagaimana? Kalau saya kan dulu memang belum punya tempat, terus juga belum punya pegawai, jadi saya menggunakan media sosial untuk sebagai media pemasarannya. Semacam online shop gitu Ya, online shopnya. Jadi saya memfokuskan di Instagram dan juga Facebook. Untuk selanjutnya, jenis kerudung apa Ibu yang menjadi unggulan atau menjadi yang paling diminati Nah, konsumen? ini yang saya pakai, ini adalah salah satu kerudung instan, segitiga instan, di mana saya terinspirasinya ini, saya sebagai ibu yang rempong, banyak ya ada anak, jadi pengen terlihat rapi tapi simple instan. Jadi ini yang paling diminati, square instan. Oh, itu jadi setiap produk punya nama ya? Ya, ada namanya. Walaupun sekarang alhamdulillah banyak juga yang diminati produk-produk saya yang lain gitu, bukan hanya modelnya aja. Untuk selanjutnya, apakah ada strategi khusus dalam memasarkan produk Ibu? Oh, banyak sekali. Salah satunya iklan endorsement, kemudian membuat katalog foto sedemikian rupa, menggunakan jasa model sehingga di feed Instagram itu terlihat lebih menarik, dan juga saya mengikuti beberapa pelatihan bisnis online. Jadi Ibu pernah mengikuti gitu? Ya, sampai saat ini masih mengikuti, memiliki forum bisnis gitu, forum bisnis. Untuk selanjutnya, dalam 1 tahun terakhir ini Bu, apakah Ibu merasakan omsetnya itu naik atau turun? Saya pikir bukan di tahun itu kayak nano-nano ya. Di awal turun, ketika kemarin Idul Fitri ya karena naik lagi gitu. Jadi memang sekarang kan masih masa pandemi, di mana orang-orang belum terlalu butuh dengan fashion kerudung karena mereka di rumah aja.
saja. Makanya sebenarnya masih dipikirkan strategi juga untuk mikirin omset lebih meningkat lagi. Tapi kalau misalnya ditanya omset naik turun, menurut saya masih stabil gitu, tidak naik tidak turun, masih ada di titik yang aman, walaupun belum bisa menaikkan lagi ke level yang lebih tinggi gitu. Untuk sampai saat ini, apakah ada keinginan ibu yang ingin tercapai? Oh, banyak sekali. Manajemen dalam pengelolaan bisnis saya, terus juga job desk, pengen punya pegawai, juga pengen punya reseller. Itu masih banyak PR keinginan untuk mengembangkan bisnis ini. Menurut ibu nih, apa yang menjadi unggulan atau kekuatan dari produk itu? Kekuatannya adalah saya ingin memperlihatkan bahwa ibu-ibu itu tidak kuelen, penampilannya itu tidak gitu-gitu aja. Mereka juga bisa terlihat cantik walaupun di rumah saja, bersama suami, bersama anak. Dan juga saya ingin memperlihatkan bahwa berpakaian syar'i itu yang sederhana, tidak berlebihan, dan cukup menutup memang yang harus ditutup, jadi tidak berlebihan, tidak malah jadi tabarus gitu. Jadi itu menurut saya poin plus dari produk saya ini. Jadi tidak ada unsur-unsur yang memang berlebihan gitu. Produknya dipilih semua, bisa dipakai kapan aja, di mana aja gitu. Untuk selanjutnya Bu, apakah menurut ibu ancaman apa yang dapat mengancam atau menghambat bisnis? Banyak banget sih, salah satunya adalah ownernya gaptek. Ya saya sendiri nggak upgrade ilmu, sedangkan yang namanya kompetitor kan banyak gitu. Terus yang kedua, dari segi produksi, kalau tidak tepat waktu ataupun banyaknya kecacatan. Dan sampai saat ini juga saya baru menemukan lagi satu penjahit yang baru. Jadi dari 2018 itu udah beberapa kali ganti penjahit. Ganti karena memang ada yang bagus tapi tidak cepat, ada yang cepat tapi tidak bagus, kurang teliti. Maka alhamdulillah sekarang ketemu lagi sama salah seorang, mudah-mudahan langgeng dan bisa dipercaya waktu itu. Hambatannya itu sih. Untuk kendala nih Bu, apakah ada kendala yang dihadapi Ibu saat pemasaran atau produksi? Banyak sekali. Salah satunya kalau dalam pemasaran itu adalah kurang konsisten dalam membuat konten. Nah, kan karena saya di sosmed ya, Bu, setiap hari harus ada. Sedangkan saya masih mengerjakan sendiri, gitu, masih editing sendiri, belum mempunyai karyawan khusus untuk di konten gitu. Kalau admin udah ada beberapa orang yang masuk dan sekarang lagi kosong juga, mau mencari lagi gitu. Terus kalau untuk di produk, cacat produk itu yang jadi hambatan besar ya, atau ketidaksamaan persepsi antara saya dan penjahit. Ya dipikirkannya seperti A, ternyata datang sampel bagus, setelah sampel udah oke, ternyata tidak sesuai sampel. Akhirnya menjadi produk grade B. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Untuk yang terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk kedepannya dalam bisnis Elfazna ini? Harapannya sih saya ingin menjadikan Elfazna ini menjadi salah satu bisnis yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya ya di sini ingin memberdayakan ibu-ibu yang memang bisa sambil ngomong anak, bisa sambil kerja. Terus juga sih juga wilayah santri, saya juga ingin memberdayakan para lulusan santri yang mencari kerja tapi masih pengen mengaji, masih bisa bekerja ini sambil mengaji dengan membantu saya. Terus ingin juga memberikan edukasi kepada para muslimah semuanya bahwa berhijab itu tidak usah berlebihan. Berhijab itu ya seperti inilah gitu, berhijab itu tidak usah yang segala dipakai dan lain sebagainya. Bahwasanya wanita sederhana itu akan tampak kecantikannya gitu, Sederhana tertutup aurat ya gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa terwujud. Ya mudah-mudahan itu harapan Ibu semua terwujud ya. Amin. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya, atas waktunya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.